Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahmat Teguh dari Mataram Wisdom Community, Yogyakarta. Marilah kita berbincang tentang suara rakyat Indonesia ini. Saya sebagai warga Indonesia perlu untuk menyuarakan ini karena keprihatinan bahwa hingga kemerdekaan ke-79 ini ternyata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ternyata belum terwujud. Mengapa? Ketika kita bertanya, mengapa? Maka berangkat dari apa? Yang terjadi adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita kembali kepada landasan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara Indonesia, sudah selayaknya kita diajarkan semenjak di SD terdahulu. Kita diajarkan dan menghafal tentang Pancasila. Kita diajarkan untuk menghafal preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bahkan lebih jauh lagi, kita juga diajarkan untuk menghafal pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang adakah anak-anak kita menghafalnya? Bahkan dahulu tidak hanya sekedar menghafal. Bahkan berikutnya sampai dengan ketika saya dulu ingat ketika masuk ke UGM diwajibkan untuk mengikuti penataran P4 ini dengan bobot 100 jam. Maka semakin kita memahami isi kandungan, maksud dan tujuan daripada Pancasila itu sendiri. Menjadilah seperti ini. Yang sudah lansia muda ini, bagaimana kami mendidik anak? Ya, mendasarkan pada Pancasila. Kami mendidik anak dengan mendasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Mengajarkan pada anak kami tentang Tuhan. Mengenalkan kepada anak kami bagaimana nama Tuhan itu nama yang pertama kali didengar oleh anak-anak kami. Maka ketika anak kami lahir, maka kami bisikkan ke dalam telinga kanannya nama Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya namanya, tapi juga keagungannya. Maka kami azani di telinga kanan dan kami iqamati di telinga kiri. Nah, kemudian tidak hanya saat lahir, berikutnya adalah pada saat anak itu menjalani kehidupan, kami selalu kaitkan kehidupannya itu dengan Tuhan. Karena apa? Ya karena kita berasal dari Tuhan, diciptakan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan rezeki, bahkan rezeki kita dijamin, setiap anak-anak kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami juga selalu mengajak kepada anak-anak kami, ini rezeki dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita makan dengan atas nama Tuhan. Atas nama Tuhan kami makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Kemudian bahkan kami juga mengajari anak-anak kami ketika merasakan kenikmatan, kelezatan dengan selalu memuji kepada Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin, enak mi ini.
enak bi gitu, alhamdulillah. Nah itulah puji Tuhan. Segala puji hanya milik Allah, milik Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Rabb Tuhan, penguasa alam semesta, pencipta dan penguasa alam semesta ini. Makanya puji Tuhan, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak hanya puji Tuhan saja, tapi Tuhan ya penguasa alam semesta. Puji Tuhan yang menguasai alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dengan dua hal ini, setiap melakukan kebaikan kami awali dengan selalu menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, kami makan. Bismillahirrahmanirrahim, kami melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan ketika kami mau keluar rumah pun, kami juga mengajari anak-anak kami dengan menyebut nama Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Engkau ya Allah, kami berserah diri, tawakaltu ala Allah, berserah diri kepada Allah, kepada Tuhan yang akan memelihara kami dalam perjalanan kami, anak-anak kami. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak cuma itu, ketika Tuhan Allah menciptakan manusia yang menjadi role model kita bagaimana seharusnya kita hidup, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mengajarkan pada kami, hendaklah ketika engkau mengantarkan anak-anakmu mau pergi sekolah, mau pergi ngaji, mau pergi bermain, doakan mereka, karena setelah jauh tidak ada dalam jangkauan pandangan kita, maka kita tidak mampu melindungi anak-anak kita. Maka Rasulullah sebagai role model bagaimana kita seharusnya hidup pun juga memberikan tuntunan. Istautiullaha dinakum, dinaka kalau sendirian ya. Nih kepada anak laki-laki kita, anak perempuan kita dinaki. Kalau lebih dari satu ya istautiullaha dinakum wa amanatakum wa khatimamalikum. Ini, aku titipkan engkau kepada Allah. Apa yang kita titipkan? Agamamu. Wa amanatakum, dan amanah-amanahmu, yaitu kamu apa? Mau sekolah ya sekolahmu. Aku titipkan nih, agamamu, sekolahmu kepada Allah. Wa khatimamalikum, wa khatima'amalikum, dan kesempurnaan dari sekolahmu. Jadi jangan main-main, sudah aku titipkan kepada Allah. Ketika kita sudah menitipkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha bertanggung jawab. Allah Maha bertanggung jawab. Allah akan menjaga anak-anak kita, akan memelihara kita, akan menyempurnakan, menolong anak-anak kita dalam melaksanakan amanah-amanahnya di dalam saat melakukan sekolah ataupun aktivitas yang lainnya. Itulah rahasianya. Jadi persoalannya, kita percaya enggak sama Tuhan Allah? Ini percaya enggak bahwa Allah itu Al-Qawiyyu, Allah itu Maha Kuat, Allah itu Al-Ghaniyyu? Maka ada satu kisah ketika anak kami sedang sekolah ke SDIT Luqmanul Hakim di Timoho sana. Anak saya saya ngasih uang saku tuh 1.000, 2.000. Maka ketika anak kami merasa belum cukup, dia berkreasi. Nah, dia menggambar. Suatu hari menggambar di buku itu, buku gambar itu dilukis, digambar. Kemudian sampai di sekolah, ini diperlihatkan sama teman-temannya. Teman-temannya ternyata suka. Gambarmu bagus untuk aku ya. Gambarmu bagus untuk aku ya, yang lain begitu. Apa kata anak saya? Ya bagus, tapi nggak ada yang gratis dong. Kamu kan uang sakunya banyak, dibeli. Akhirnya ini lukisan itu dijual sama anak saya.
Nah, rupanya teman-temannya juga paham perlu menghargai karya teman-temannya sehingga dihargai. Nah, inilah ketika Allah menjadi penjaga anak-anak kita, Allah akan menyempurnakan aktivitas anak-anak kita. Nah, maka anak-anak kita pun insya Allah akan wa khatimah a'malikum, dan kesempurnaan dari aktivitas anak-anak kami pada satu sekolah. Alhamdulillah, Allah membimbingnya menjadi anak-anak yang sukses dalam studinya. Tidak cuma di SD, tidak hanya menjadi orang yang sedikit di antara orang kebanyakan, bahkan kemudian di SMPT Ibnu Abbas, Bina Umat. Nah, kemudian juga melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia. Kemudian juga melanjutkan ke teknik elektro dan seterusnya. Demikianlah saudara-saudara sekalian. Jadi sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa ini bagi bangsa Indonesia hendaklah bersyukur. Karena dengan melaksanakan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa seluruh manusia, seluruh warga Indonesia harus berketuhanan yang Maha Esa, bertauhid. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pagi ini saudara sekalian sehat walafiat, bisa melaksanakan aktivitas positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.